Ya, jadi ini gambaran apa aja yang akan kita pelajari di rangkaian listrik 2 ini ya. Ya sebelumnya mohon maaf pekan lalu nggak bisa hadir karena sedang tugas keluar ya. Jadi untuk di rangkaian listrik 2 ini lanjutan dari rangkaian listrik 1. Jadi harapannya kalian udah paham terkait rangkaian DC dan juga rangkaian AC gitu kan. Kalau rangkaian AC itu apa aja yang parameter yang pentingnya gitu kan. Terus pakai fasor itu udah bisa ya dan seterusnya. Jadi nanti harapannya kita bisa langsung masuk. Oke, jadi beberapa hal yang akan kita pelajari di rangkaian listrik 2 ini, misalkan di sini contohnya adalah yang pertama adalah rangkaian tiga fasa. Jadi rangkaian tiga fasa itu kalau sebelumnya itu kita belajar rangkaian cuma satu fasa gitu ya, satu fasa aja. Nah sekarang ini ada tiga fasa ya. Nah tiga fasa ini nanti ada yang seimbang sama tidak seimbang ya. Jadi fasanya bisa seimbang, bisa tegangannya seimbang, fasanya seimbang, dan eh, hubungannya gitu ya, itu ada empat ya, bisa hubungnya Y delta. Jadi hubung tiga fase itu hanya ada dua, hubungnya Y atau delta. Nah, nah nanti gimana caranya misalkan kalau misalkan ada dua sistem gitu kan, misalkan kan kalau di rangkaian listrik itu kan nanti ada pembangkit sama beban gitu ya, ada supply sama demand-nya. Ya, nah di situ hubungannya bisa aja YD, DY, DD gitu ya. Jadi bisa aja di sini ada yang menyebutnya star sama star, ada yang Y sama Y itu sama ya. Ini Y delta, delta delta, delta Y ya. Konsepnya kayak gimana ya? Bang lebih nanti jadinya seperti ini. Terus nanti ditambah juga ada perbaikan power factor. Kalau kemarin kan kalau di rangkaian AC kalian udah belajar ini kan ya apa namanya eh perbaikan faktor daya. Udah belajar ya untuk satu fasa. Udah kan? Tes. Oke, udah ya. Ya, jadi nah kalau di sini nanti rangkaiannya tiga fasa. Oke, ini bagian awal. Jadi yang pertama kita akan bahas topik terkait tiga fasa. Terus yang kedua topiknya yaitu terkait transformasi Laplace ya dan aplikasinya ya. Jadi nanti transformasi Laplace itu pakai di domain S gitu ya. Nanti ada transformasi Laplace juga akan ada inverse transformasi Laplace. Nah ini dua-duanya ini saling terhubung. Terus kita nanti juga akan belajar apa namanya propertiesnya itu apa aja gitu ya. Jadi informasinya, tapi ini lebih ke arah penggunaannya. Jadi penurunannya itu kalian akan dapat di uh, matematika lanjut ya. Kalau nggak salah yang ketiga, maaf yang dua, matematika lanjut satu sama dua ya. Jadi matematika lanjut dua. Nah, kemudian nanti kalau inverse-nya nanti ada yang akar-akarnya berulang, punya kompleks ya atau enggak berulang ya. Terus nanti aplikasinya ya. Jadi setelah belajar transformasi Laplace, inverse Laplace-nya ada macamnya apa aja. Terus nanti kita aplikasikan di penggunaan di rangkaian listrik ya. Jadi gimana kalau R, L sama C? Ya kurang lebih kayak gini nih. Misalkan R berubah, kalau L jadinya seperti ini, kalau C jadinya kayak gini ya. Seperti itu. Jadi eh, setelah apa namanya ini rangkaian gantinya gitu ya, rangkaian gantinya ketika pakai transformasi Laplace ya. Jadi ini nanti transformasi Laplace ini lebih mempermudah kita ya dalam menyelesaikan eh, rangkaian steady state ya. Kan kalau yang apa namanya, kalau yang sebelumnya kan pakai ini nih, pakai apa namanya, pakai yang second order, first order gitu ya. Eh, lumayan tuh kan.
nyarinya. Nah, ini akan lebih mudah. Terus terakhir kita akan bahas di bagian transformasi Laplace dan aplikasinya itu adalah fungsi transfer atau transfer function. Jadi dari input ke output itu jadinya seperti apa? Ya, jadi fungsi transfer dari rangkaian listrik. Jadi ada inputnya apa, outputnya apa, gitu ya. Nanti bisa aja inputnya tegangan, outputnya arus, atau outputnya juga tegangan, tapi tegangan yang di mana, seperti itu. Ya, ini yang akan kita pelajari berikutnya. Terus yang topik yang ketiga adalah frekuensi respon. Jadi respon frekuensi itu eh, tentunya karena ada pengaruh RLC-nya kan. Nah, kalau yang sebelumnya kita udah belajar seperti ini kan. Nah, untuk di frekuensi respon itu kita akan eh, belajar terkait resonan. Jadi resonan kalau misalkan seperti ini berarti nanti nilai XL atau XC-nya itu sama sehingga dia akan saling menghilangkan. Ya, nanti di sini juga kita akan belajar bandwidth-nya kayak gimana. Terus habis itu kualisi apa namanya eh, dari sisi amplitudenya. Jadi nanti bandwidth-nya apakah dia mengecil nanti jadi seperti apa, kalau misalkan melebar kayak gimana. Ya, ini frekuensi respon. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya itu mutual inductance. Ya, jadi kalau ini frekuensi respon ini sampai UTS. Sampai UTS itu kurang lebih kita akan belajar sampai frekuensi respon. Jadi tiga bagian tuh ya. Tadi apa yang pertama tiga fasa, kemudian apa yang kedua itu transformasi Laplace, yang ketiga frekuensi respon. Jadi itu tiga bagian itu akan sampai UTS. Kemudian setelah UTS kita akan masuk ke mutual inductance. Mutual inductance itu adalah penggunaan induktansi bersama. Contoh aplikasinya itu adalah di trafo. Ya, jadi di sini ada lilitan, di sini ada lilitan, di sini ada intinya. Nanti kalau kita bikin rangkaian ganti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dotnya ini akan menentukan misalkan dia saling menjumlahkan atau saling menghilangkan. Ya, nah ini mutual inductance-nya. Ini contoh aplikasinya di transformator ideal. Terus nanti kita bikin rangkaian ganti. Ya, jadi rangkaian ganti transformator nanti bisa dilihat dari sisi primer ataupun dari sisi sekunder. Ini terkait dengan mutual inductance. Ya, kemudian yang berikutnya adalah two-port networks atau kalau di bahasa Indonesia kan biasanya ada yang menyebutkan rangkaian kutub 4 gitu ya. Kenapa? Nah, di sini ada 4 kutub 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau di sini two port, jadi port input sama port output ya. Nah, nanti di two port ini kita akan mempelajari parameter dari rangkaian yang ada di sini ya. Itu ada parameter Z, parameter Y, parameter transmisi, dan parameter hybrid. Nah, ini bisa mengkonversikan dari satu parameter ke parameter lain. Jadi bagaimana nanti kita akan mengkonversi parameter Z ke parameter Y atau dari hybrid ke Z gitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi nanti kita akan belajar. Jadi nanti ini parameter-parameternya kalau inputnya harus sama tegangan, ada yang tegangan sama tegangan dan lain sebagainya. Ya, itu nanti menentukan parameternya. Kemudian setelah kita beres yang di sini nih, maka nanti rangkaian supportnya ini bisa disusun ya, disusunnya atau interkoneksinya seperti ini. Jadi misalkan ada yang cascade, ada yang paralel, ada yang serial gitu kan, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini ada dua buah support ya, rangkaian kutub 4 gitu ya. Jadi di sini sama di sini gitu kan, kemudian dirangkai. Oke. Ini yang berikutnya. Kemudian kita juga akan belajar transformasi Fourier. Ya, jadi di transformasi Fourier ini kita akan belajar transformasinya, kemudian inverse-nya juga. Ya, kemudian apa propertiesnya, terus gimana kalau diubah apa namanya parameter R, LC-nya menjadi bentuk Fourier, aplikasi seperti apa. Nah, ini sampai UAS. Nanti kalau waktunya apa namanya masih dapat, kita akan belajar filter. Jadi desain filter pakai op amp terus ya.
yang apa namanya yang frekuensi rendahnya di blok, apa di blok yang frekuensi tingginya di lewat K atau band. Oke, udah jelas nih. Oke, kalau gitu ya, ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi pertama. Ya, jadi materi pertamanya itu ya terkait dengan rangkaian tiga fase. Ya, tanya kenapa sih kita harus belajar rangkaian tiga fase? Emang tiga fase itu ada di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Udah kelihatan ya screen saya ya? Biasanya dipakai di industri, Pak, yang butuh tegangan yang lebih Gimana? stabil. Apa? Biasanya ada di industri, Pak, yang butuh tegangan yang lebih stabil buat suplai listriknya. Oke, di Oke, ada lagi yang lain? Kenapa sih kita harus belajar rangkaian tiga fase? Jadi kalau kita lihat di sistem kelistrikan kita gitu ya, itu bahkan sampai ke kita sampai semuanya ditransmisikan dan didistribusikan dengan sistem tiga fase. Ya, jadi kalau misalkan lepas lah ya, apa namanya ke itu gitu kan, itu kan ada kawat apa namanya atau tegangan tinggi itu. Nah di situ kan ada kabelnya 336 gitu ya. Jadi itu adalah sistem tiga fase di sini. Jadi nanti sampai ke rumah. Nah di rumah pun juga itu ada yang tiga fase. Tapi biasanya kalau untuk ke semua rumah itu satu fase terus ke rumah-rumah. Tapi nanti misalkan wilayah A itu fase R, yang wilayah B fase S, wilayah yang lainnya misalkan fase T kayak gitu. Jadi memang eh, di sini gitu ya di sistem kelistrikan kita itu pasti pakainya ditransmisikan dan distribusikan dengan tiga fasa ya. Oke, terus pertanyaannya adalah gitu kan, dari mana bisa, gimana sih kita generate-nya ya, gitu kan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Karena kan di sini kan ada pembangkit-pembangkit ya. Jadi gimana cara ngebangkitin tiga fase itu ya. Nah, jadi kurang lebihnya kayak gini, ya kalian akan lebih mempelajari di teknik tenaga listrik gitu ya. Ini contohnya apa untuk generator ya, di sini rotor, di sini kan kumparan berputar. Nanti yang mutar itu bisa macam-macam. Kalau misalkan lagi bisa itu misalkan panas bumi, dia jadi dari panas bumi di apa namanya eh, dijadikan steam, steamnya nanti mutar turbin, turbinnya mengkoppel nih. Jadi generator itu ada rotor sama stator. Rotor itu yang kumparan berputarnya, jadi nanti dia muter, ya kurang lebih jadinya nanti seperti ini. Jadi berubah gitu ya, nanti dia di fase, dia fasanya jadi tegangan sinusoidal. Jadi ini satu, yang ini kedua, yang ini ketiga. Beda fasanya masing-masing 120 ya. Jadi di sini ada VAN sama dengan VM cos omega T.
volt gitu ya, VBN-nya Vm cos omega T min 120 dan VCN-nya itu Vm cos omega T min 240. Oke. Nah, kalau kayak gini nih ceritanya dia dikatakan seimbang. Ya, jadi tegangannya sama ya, beda fasanya juga sama. Ya. Jadi A ke B bedanya 120, B ke C 120, C ke A juga 120, ya kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Jelas ya, clear ya? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke, jelas ya? Atau gimana? Ada yang mau ditanya atau saya kecepatan? Jelas, Enggak? Pak. Oke, jelas. Sip. Nah, jadi di sini ya, eh, di sini nanti ada suatu rangkaian tiga fasa ya. Kemudian nanti kita misalkan di sini ada netralnya, ada VAN, VBN sama VCN. Nah, hubungan rangkaian tiga fasa itu bisa bentuknya Y, bisa bentuknya delta. Ya, jadi ini ada ABC, di sini ABC juga, tapi di sini ada netral. Ya, nah, misalkan di sini ada beban, ya, maka kalau bebannya itu bentuknya Y, jadi ini ada sumber, ya, jadi sumbernya bisa Y, bisa delta, bebannya juga sama, bebannya bisa Y, jadi dihubungnya kayak gini, atau bentuknya delta. Oke, jadi kalau Y dia terhubung semua nih di satu simpul, ya, atau bentuk gambarnya kayak gini. Ini bentuk delta, ya. Oke, kan kalian udah belajar apa namanya perubahan Y sama delta kan waktu di DC, udah ya. Untuk konversi dari rangkaian Y ke delta, delta ke Y itu kan udah tuh. Nah, kurang lebih nanti akan banyak kepakai di sini, ya. Jadi harapannya kalian udah setidaknya lebih paham dan familiar terkait dengan bentuk Y sama delta. Oke, nah dalam tiga fase ini ada konvensi. Ya, konvensinya itu terkait dengan sequence. Jadi ada yang namanya positive sequence sama negative sequence. Oke, jadi kalau misalkan dikatakan positive sequence itu kayak gimana? Maka positive sequence itu ya VAN, VBN sama VCN. Ya, selisihnya itu VAN ke VBN itu min 120 ya. Jadi kalau muternya ke sini kan minus ya. Kalau berlawanan arah jarum jam plus ya. Jadi VAN VCN itu 120, VCN VBN 120, VBN VAN 120 atau VAN ke VBN minus 120. Jadi kalau VAN, VBN-nya min 120 dan VCN-nya plus 120, maka dia positive sequence. Tapi kalau VAN-nya dia 0 terus VCN-nya min 120, VBN-nya plus 120, jadi kalau misalnya kayak gini maka dia negatif sequence. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau beda fasa antara AN sama BN itu min 120 dan AN sama CN-nya plus 120, maka dia positive sequence. Kalau AN sama CN-nya minus 120 dan AN sama BN-nya plus 120, maka dia negatif sequence. Paham ya? Oke, kalau paham, nah ini gimana? VAN, VBN, VCN. Ini positive sequence atau negatif sequence? Gimana?
Positif. Hah? Positif atau negatif? Kenapa? Kalau positif kenapa? Kalau negatif kenapa? Negatif. Hmm? Nih, jadi positif apa negatif? Negatif. Negatif, Pak. Dia ABC atau ACB? ACB. ACB. Hah? Benar nih. Kenapa? Apanya minus 120? Oke. Ada lagi yang lain jawabannya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, jadi kita harus buat dia jadi bentuk fasor. Kan kalau fasor tinggal lihat apa namanya sudutnya aja kan. Ini kan udah jadi kos semua kan. Maka kita lihat sudutnya. Oke. Nah, kalau kita tinggal lihat sudutnya, maka VAN, VBN sama VCN ya. Nah, dari sini ya, maka dia VAN itu lebih apa namanya lebih mendahului dibanding VCN 120 dan VCN itu lebih 120 dari VBN ya. Jadi ya hubungannya itu adalah ACB atau negative sequence. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya. Izin Pak, saya masih kurang ngerti Pak. Boleh diulang nggak Pak penjelasan Pak? Diulang. Oke, jadi dia bisa ACB, maaf ABC atau ACB dilihat dari selisih antara VAN sama VBN sama VCN. Ya, oke. Jadi kalau ini kan VAN sama VBN, ya. Kalau VAN sama VBN-nya itu dia di sini ya. Jadi VBN-nya itu min 120. Kalau VCN-nya pas 120. Maka dia sequence-nya itu ABC. Jadi sequence-nya itu dilihatnya ke apa namanya searah sama jarum jam. Jadi ABC. Tapi kalau misalkan VCN-nya di sini min 120, VBN-nya plus 120, maka ini ACB atau negative sequence. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jadi ini selisih antara sudutnya. Kalau A sama ini kan eh, VAN dia mendahului VCN 120. VBN dia mendahului VAN 120 juga. Ya, maka dia ACB. Tapi kalau di sini VAN dia mendahului VBN 120 nih dan VCN mendahului VAN 120. Nah, kalau di sini ini kan kita lihat nih selisihnya ya. VCN itu ya VAN sama VCN mana yang lebih duluan, mana yang lebih apa namanya sequence-nya A ke B atau A ke C? A ke C Pak. A ke C kan, berarti AC terus B kan, jadi dari A ke C terus baru ke B gitu kan, ya sehingga dia eh, sistemnya itu ACB. Izin nanya lagi Pak. Kalau misalkan Ya, buat jaraknya, kalau misalkan BN sama CN-nya mungkin nggak Pak buat sama Pak? kenapa?
VBN sama VCN-nya mungkin sama nggak Pak nilainya? Ya, VBN sama VCN-nya maksudnya sama-sama Ya misalkan ini. sama-sama 150 apa gimana gitu Pak, itu mungkin nggak Pak? Oke. Nah, kalau kayak gitu kita masuk ke sini. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud dengan tiga fase seimbang? Ya. Oke. Jadi tiga fase seimbang itu ya dia secara magnitudnya sama. Jadi magnitudnya sama nih. Nih magnitudnya itu berarti kan yang ini kan, ya. Jadi ini sama, nggak ada yang beda. Itu prinsip yang satu. Yang kedua, di sini pakainya dan ya. Jadi nggak bisa salah satu. Jadi harus dua-duanya. Jadi dikatakan seimbang kalau magnitudnya sama dan beda fasa antar A ke B, B ke C, dan C ke A itu 120 derajat. Jadi kan kalau di sini kan nih bedanya 120 semua kan, ya. Terlepas dia positif atau negatif sequence, dia beda antara A ke B ke C atau A ke C ke B itu semuanya 120. Nggak ada yang beda-beda. Oke? Ya? Paham ya sampai sini ya? Oke Pak. Yang lain gimana? Paham? Oke, saya berprasangka baik berarti paham semua. Jadi karena dia beda fasanya 120 ya semua dan nilainya sama, maka dia dikatakan uh, tiga fase seimbang. Ya, nah di sini uh, sequence itu adalah apa namanya? uh, Dia sequence dari fasanya ya. Kemudian dia dikatakan kalau beban ya, kalau beban sama dengan sumber. Sumber sama di mana itu dan selisih beda fasanya yang beban juga. Nah, hubungannya itu antara sumber sama beban itu bisa YY, Y delta, 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 delta Y. Ya, oke, paham sampai di sini? Oke, nggak ada pertanyaan berarti paham. Anggap aja begitu. Ya. Nah, salah satu contoh aplikasinya ya itu kalau di real di kita gitu ya, itu bisa dari di sisi distribusi. Nanti di sini ada sistem apa namanya distribusi ada trafo gitu ya. Di sini delta, di sini Y. Nah, nanti ini yang ke rumah-rumah nih gitu kan. Ini kan yang ke rumah-rumah nih apa namanya ada yang satu fasa nih, misalkan satu fasa. Jadi ini rumah yang dipakai fasa, anggap aja ini R, ini S, yang ini T gitu kan, ya. Jadi ini satu fasa. Nah di sini ada tiga fasa nih dia, gitu kan. Bedanya dia di sini tiga fasanya ada netralnya, kalau yang di sini tiga fasa nggak ada netralnya yang ini di atas, ya. Oke, jadi ini tentu aplikasinya. Jadi kalau misalkan di rumah, biasanya kalau di rumah kita nih, di rumah kita itu pakainya fasa ke netral gitu kan, 230. Tapi kalau fasa ke fasa itu 380 atau 400. Ya. Nah, gimana sih gitu kan bisa dapat, kenapa kalau antar fasanya itu misalkan 400, kalau apa namanya fasa ke netralnya itu 230, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, nanti kita lihat. Ya. Jadi di sini kalau misalkan rangkaiannya eh, contohnya di sini Y ke Y ya. Jadi sumbernya Y terus bebannya Y. Ini bisa kita gambar rangkaiannya jadi kayak gini. ZA, ZB, ZC. Ya ini ZA, ZB, ZC. Ini kan Y, Y, Y semua. Jadi ini kita bicaranya seimbang. Kalau seimbang, maka ini magnitudenya sama semua kan? Ya, maksudnya Z, Y, Z, Y, Z, Y. Di sini juga V-nya tegangannya sama. Oke? Sampai sini paham nggak?
Atau masih bingung? Oke, anggap sama. Oke, jadi sekarang kita lihat karena ini seimbang, ya. Nah, misalkan dia positive sequence, ya, berarti positive sequence itu VAN, VP, V fasa sudut 0, VBN-nya itu V fasa sudut min 120, VCN-nya V fasa eh, sudut 120. Oke, jadi yang namanya V fasa itu adalah fase A ke fase N, jadi AN, ya. Nah, kalau antar fasa, ya, jadi kalau tegangan fasa itu line ke netral. Kalau apa namanya tegangan fasa, apa namanya tegangan antar fasa, atau di sini biasanya disebutnya line voltage gitu ya, atau jadi ada phase voltage sama line voltage, biasanya tegangan fasa sama antar fasa. Jadi kalau dikatakan tegangan fasa, ya, maka itu fase ke netral. Tapi tegangan antar fasa itu dari fase B ke C atau A ke B atau ya A ke C, kayak gitu, itu antar fasa. Paham ya terminologinya di sini? Atau belum? Atau masih mikir-mikir? Jadi ada biasanya nyebutnya kalau di textbook ya, line to neutral sama line to line. Jadi ini namanya tegangan line, tegangan apa namanya, ya line voltage ya. Jadi ini tegangan line-nya, ini tegangan netral. Jadi line to line sama line to netral. Kalau line to netral itu tegangan fasa, kalau line to line itu tegangan antar fasa. Jadi ini fase A, fase B, fase C ini netral. Kalau tegangan fasa maka A ke netral, B ke netral, C ke netral. Tapi antar fasa maka fase A ke fase B, fase A ke fase C, dan fase B ke fase C. Oke, paham sampai sini? Atau enggak? Mbak. Paham, oke. Nah, kalau gitu, ya, kan nanti di sini kita lihat nih, gitu. VAB, VAB, ya, ini tegangan di sini, itu kan VAN ditambah apa dikurangi VBN, ya nggak? Kebayang nggak? Nih, VAB kan ini A ke B, ini netralnya nih. Jadi ini netral, ya kan? Ini netral. Maka VAB itu adalah VAN minus VBN. Ya nggak? Kebayang nggak kalian? Iya, Pak. Atau nggak? Kebayang Pak. Bayang ya. Jadi kan gini. Ini kan jadinya, nah, biar enak lagi nih. Ini netral. Ini A. Ya kan? Ini kan VAN. Nih, yang ini nih. Ya nggak? Kemudian di sini ada ini, ya. Ini min, ini plus. Di sini ada B, ya. Jadi ini N, ini B. Maka VAB itu kan ini ke sini kan? Ya. Jadi ini VAB. Ini sini VAN. Dari sini ke sini VBN. Cuman kan ini jadi VAN, ini min VBN. Karena kan ini plus min, min plus gitu kan. Maka kan VAB sama dengan
VAN min VBN. Ya, benar kan? Kebayang ya? Nih, ini untuk gambar yang di sininya. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada berarti aman. Saya hapus ya. Sekarang kita lanjut. Nah, bentuk ini kalau kita gambar di vektor kan jadi kayak gini nih. Ini VAN, VBN, VCN. Ya. Nah, tadi kan VAB. Jadi VAN min VBN. Ini VAN min VBN berarti kan arahnya ke atas. Maka resultannya itu seperti ini. Ya, VAN ditambah VNB atau minus VBN. Ya, sehingga di sini gimana? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Jadi di sini VAN min VBN. VAN-nya berapa? VP sudut 0 dikurangi VBN. VBN-nya VP sudut min 120. Nah, ini kan bentuk fasor nih. Ya kan? Benar nggak bentuk fasor kan? Nah, kalian bisa diubah apa namanya? Ini kan bentuk fasornya bentuk pola. Kalian bisa ubah ke dalam bentuk eh, rektangular. Ya nggak? Jadi di sini diubah nih bentuknya jadi kayak gini. Oke, bayang nggak? Maaf Pak, mau nanya Pak. Hmm, Itu kan yang di atas tulisannya VAB sama dengan VAN plus VBN. Kenapa yang di mana, mana VBN mana? sorry VNB? Atau itu eh, Iya kan VBN itu sama dengan minus V apa namanya VNB itu sama dengan minus VBN kan? Kan dibalik oh kan? oh iya, oke oke. Oke, makasih Pak. Ya, cuma arah vektornya aja yang kebalikan, tapi nilainya sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalian merubah dari sini ke bawahnya udah bisa kan? Kenapa jadinya kayak gini? Udah ya? Atau belum? Bisa kan? Ini dirubah jadi rektangularnya aja. Ya, pakai cos sama sin. Masih ingat nggak? Izin Pak, kalau di refresh sekali lagi boleh ya Pak? Ah, kalau di refresh lagi. Iya Pak. Oke, jadi, nih mana nih? Eh, oke.
Observe dulu. Hmm. Oke, udah kelihatan ya? Nah, jadi bentuk fasa itu kan ada tiga. Bentuknya polar, kayak gini nih, persegi, atau eksponensial. Nah, caranya kan kalau dari bentuk kayak gini, kalau dari bentuk persegi mau dijadiin bentuk polar, maka di sini R-nya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Tapi kalau dari bentuk ini, dari bentuk polar ke rektangular, maka di sini X-nya itu kan R cos theta plus Y, ya, R sin theta. Oke? Jadi X-nya itu R cos theta atau cos phi, Y-nya R sin theta. Oke? Oke ya? Oke. Berarti kalau kayak gini, eh oke. Maka, udah kelihatan dulu, oke. Nah, di sini kan VAN, ya. Kan VAN-nya itu VP sudut 0. Maka di sini kan bisa kita ubah nih, ya. Jadi ubahnya jadi kan untuk yang di sini nih, ya, maka diubah jadi nilainya V cos 0 terus plus J VP sin 0, ya kan? Cos 0 berapa? Ini kan 1. Ini J sin 0 dia nilainya berapa? VP sin 0 ini 0 kan? Jadi kan ini tinggal VP aja, ya nggak? VP aja nih. Ini untuk yang pertama. Oke, oke ya. Oke. Terus kalau untuk yang berikutnya, nih VP sudah minus 20, maka caranya sama gitu kan. Tinggal di sini X cos-nya itu kan sudut cos min 120, sin min 120. Ya. Nah, nanti apa? Kalau J sin 120 diubah ke sin 120 gimana? Sama cos 120 diubah ke cos min 120 ke cos 120. Ya. Jadi apa hasilnya ini kan kalau di apa namanya hasilnya itu kan di sini kalau kita jabarin gitu ya, ini kan jadinya VP min VP cos 120, ya, terus ditambah J VP sin 120, ya. Nanti dibikinnya jadi kayak gini. Oke, yang bagian belakangnya itu dari persamaan yang di sini. Jadi kalian harus baca-baca lagi trigonometri, ya. Nanti kalau saya jelasin trigonometri lagi lama lagi. Jadi kalian nanti buka-buka lagi catatan terkait trigonometri, kan di kalkulus ada ya. Nah, itu eh, terkait dengan kalau untuk yang tadi pola rektangular itu ada di apa namanya?
di matematik ya. Kalian udah belajar kan pola rektangular terus ngerubah atau belum? Itu udah, Pak. Udah ya. Oke, jadi nanti dibaca lagi itu. Nah, nanti di sini dilihat aja nih VP 1 cos 120 ya kan setengah. Sin 120 setengah akar 3. Nah, ini VP-nya nanti keluar jadi akar 3 VP sudut 30 ya. Nah, ini VAB. Gimana untuk VBC dan VCA? Coba kalau diturunin jadinya gimana? VBC sama VCA dengan cara yang sama. Izin Pak, VBN sama VCN bukan? Apa? Ya di sini jadi apa namanya VBC dapatnya berapa? Diselesain aja. Oh baik Pak, sebentar Pak. Oke, jadi untuk apa namanya VBC dan VCA nanti akan dapatnya kayak gini ya. Nanti kalian apa namanya turunkan persamaannya nanti akan dapat seperti ini VBC sama VCA ya. Sehingga kalau misalkan di sini ya ini gambar apa namanya fasornya ya. Jadi kalau VAB ya itu kan VAN min VBN atau ditambah VNB. Ini di sini kalau apa namanya VCA ini VBC. VBC itu ya VBN min VCN atau ditambah VNC. Jadi ini VBC, ini VCA ya. Jadi VCN minus VAN ya. Jadi kalau untuk tiga fasa seimbang ya, untuk bentuk Y, ini balik lagi untuk bentuk Y, maka tegangan antar fasanya itu adalah akar 3 tegangan fasa sudut 30 derajat. Jadi magnitudnya dikali akar 3, sudutnya digeser 30 derajat. Antara eh, tegangan fasa dan tegangan lainnya. Oke, sampai sini paham ya?
Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi di sini, eh, sedangkan kalau IA-nya ini harusnya, ya, IA itu, ya kan, berarti VAN dibagi dengan ZY. Ya, IB-nya juga VBN dibagi Z. Y dan VCN-nya, apa namanya, IC-nya VCN dibagi Z. Y. Ya, jadi ini kan VCN nih. Ini kan harusnya kan kayak gini kan. Maka dia VCN kan di sini berarti VC dibagi ZY itu IC, VBN dibagi ZY itu IB, VAN dibagi ZY itu IA. Oke. Sehingga, ya, untuk arus fasa sama arus lain, kalau Y itu nilainya sama, ya. Jadi nggak ada beda, dan kalau dia seimbang, IA ditambah IB ditambah IC, pasti dia hasilnya 0. IN-nya itu sama dengan 0 kalau seimbang, ya. Sehingga kalau untuk nyari sini cukup analisisnya satu fasa aja. Oke, nah ini contoh. Misalkan ada ABC sequence. Berarti kalau VAB-nya segini, tentukan berapa tegangan fasa ke netral atau tegangan fasanya. Ya, jadi kalau line voltage itu kan tegangan antar fasa 381 sudut min 30. Oke, gimana cara ngerjainnya? Kan? Yang pertama kita harus gambar kayak gini, ya. Nah, di sini udah dikasih tahu nih ABC sequence, ya. Jadi sequence-nya ABC. Oke, nah ini gambarnya, ya, kan seperti ini. Terus apa informasi yang diketahui? Yang diketahui itu adalah VAB sama dengan 381 sudut min 30 derajat. Oke, tadi dari yang di sini kita tahu nih bahwa VL itu sama dengan akar 3 VP sudut 30. Maka karena VL sama dengan akar 3 VP, ya, sehingga VL-nya itu kan VAB. VAB itu akar 3 VP sudut 30. Ya. Maka VP-nya itu, ya, VP-nya itu jadinya VAB dibagi akar 3 sudutnya min 30 kan, dikurangi 30. Jadi 381 dibagi akar 3, ya, sudutnya min 30 min 30. Oke. Maka VAN-nya ini selesaiin aja jadi 220 sudut min 60 VRMS. Karena dia ABC sequence, maka VAN, VBN sama VCN-nya jadi seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau tanya nggak di contoh kedua? Aman ya? Saya mau nanya, Ya, silakan. itu yang tegangan impedansi ya Pak, yang VL sama dengan akar 3 VP, itu tuh akar 3 VP itu maksudnya
dalam konteks soal ini tuh ngambilnya dari mana Pak? Kan tadi di sini nih, VP itu kan tegangan fasanya. Jadi VP-nya itu adalah besarnya tegangan fasa. Jadi ini VP itu tegangan fasa, ini tegangan line antar fasanya. Ya, jadi kalau di sini VP-nya itu kan yang mau kita cari berapa sih besarnya, gitu kan? Di sini VAB itu kan VL, ya. Iya. Oke, jadi kan VAB sama dengan akar 3 VP sudut 30 kan di sini kan? Iya. Kan sama ya, di sini bentuknya kan kayak gini nih, Iya. ya. Nah, sehingga kalau kita mau nyari VP-nya, ini kan dipindah ke sini. Terus ini jadi di bawah. Kalau naik ke atas jadinya kan per sudut 30, kalau dinaikin ke atas jadinya sudut min 30 kan? Iya. Iya nggak? Iya Pak. Nah, VAB-nya itu berapa? VAB-nya itu nilainya 381. Ya kan? Oh. Terus sudutnya itu dia sudutnya min 30, jadi min 30 dikurangi 30 lagi. Maka ini VAN-nya itu jadi 220. Jadi ini nilai VP-nya nih 220. Kalau misalkan 220 dikali akar 3 pasti nilainya 381 kan? Oh iya. Oke, paham Pak. Ya nggak? Jadi ini V fasanya ini. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ya boleh aja. Bisa aja dia dari VBC atau VCA, bisa aja. Kan di sini nanti kan. Nih, yang penting kan nanti di sini kan bedanya itu dia sudutnya 30. Nanti tinggal diubah aja disesuaiin. Ini kan 30 ke min 90, bedanya berapa? 120 kan? Ini juga 120 kan? Jadi pasti sama. Oke? Tinggal tinggal nanti sequence-nya. Di sini kan sequence-nya ABC. Berarti kalau kita udah dapat VAN, maka kita tinggal nentuin VBN sama VCN. Oke? Ada yang mau lagi tanya? Pak, mau Jelas ya? Ya, silakan sama. berarti untuk nyari VBN itu caranya sama kayak nyari VAN ya, Pak? Ya, tapi nanti di sini pakainya bukan VAB. Kalau VBN kan, kalau VBN itu ya bisa dicari dari VBC. Ya, kalau mau pakai cara yang di ini ya, karena nanti akan beda. Jadi dilihat di sini. Di sini dapatnya apa? VAB. VAB berarti nanti dapatnya VAN. Oke? Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Kalau kayak gini gimana? Jadi, 3 fasa terhubung Y. Ya, jadi bebannya 3 fasa yang terhubung Y. Nah, beban ini disuplai sama 3 fasa seimbang, ya terhubung Y juga, dan sequence-nya itu ABC. Ya, dengan tegangan fasanya 220 volt. Berarti ini VP-nya itu 220. Oke? Paham ya sampai sini ya? Sampai sini dulu nih, paham kan? Atau ada yang masih bingung? Paham ya? Oke. Terus, jika ada impedansi saluran 5 min J2 ohm dan impedansi bebannya itu adalah 10 plus J8 ohm, tentukan besarnya arus saluran. Yang pertama, harus digambar dulu. Ya, harus digambar dulu. Maksudnya soal ini tuh kayak gimana sih?
Jadi digambar kayak gini. Jadi dia kan 20 nih, berarti terus sequence-nya ABC. Maka VAN-nya 220 sudut 0, B-nya itu 220 sudut min 120, CN-nya itu 220 sudut min 240. Ya, ini ABC sequence. Ya, oke? Paham ya sampai sini ya? Kemudian impedansi saluran. Impedansi saluran itu yang menghubungkan antara sumber dan beban. Nilainya sama semua, 5 min G2. 5 min G2, 5 min G2, 5 min G2. Kemudian ada lagi yang namanya impedansi beban. Karena seimbang, ya di sini kan seimbang nih, ya. Maka dia bebannya sama juga. Oke. Sampai sini cara ngebikin gambarnya, paham nggak? Paham ya? Atau masih belum? Oke, paham? Ya, kita lanjut. Nah, dari sini kita bisa analisis per satu bagian. Ya, jadi cuma satu doang nih, VAN. Ya kan? Kan kalau misalkan di sini, dia harus mengambil sini, ketemu di sini, dia kan nggak mungkin lewat sini dong. Kenapa? Karena di sini ada tahanan-tahanan. Di sini juga lewat ada tahanan-tahanan. Tapi di sini kan kosong nih, balik sini, nanti balik lagi, gitu kan? Makanya kita bisa bikin rangkaian itu kayak gini. Ya. Nah, di sini IA itu kan kalau jadi satu rangkaian kayak gini, jadi ZY-nya itu merupakan penjumlahan antara Z line ditambah Z fasa. Jadi 5 min G2 ditambah 10 plus G8. Ya, itu adalah 15 plus G6. Ini bentuk rektangularnya. Kalau bentuk fasornya itu seperti ini. Nah, ini udah dapat ZY-nya. VAN-nya udah dapat, ya kan? 220 sudut 0. Maka IA-nya itu adalah 220 sudut 0 dibagi 16,16 sudut 21,8. Ini tinggal dibagi, ini 220 dibagi 16,6, sudutnya 0 minus 21,8. Jadi 13,61 sudut min 21,8. Oke, ini IA. IB-nya itu adalah IA sudut min 120, gitu kan. Jadi 13,61 sudut min 141,8, dan ini IC-nya. Ya, karena kan ABC sequence. Ya, seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada. Nah, ini hasilnya IA, IB, sama IC. Jadi, line sama fasanya kan sama arus. Jadi, arus line sama arus fasa untuk Y itu sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Konversi Y delta. Jadi dalam konversi Y delta itu ini kalau dari Y ke delta ya ini sama caranya ya. Nah gampangnya kalau misalkan dia bebannya seimbang gitu kan, berarti kan bebannya seimbang nih sama nih Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3, berarti ZA itu sama dengan 3 kali ZY. Jadi Z delta sama dengan 3 kali ZY, ZY sama dengan Z delta dikali 1/3. Oke, jadi ini kalau ternyata bebannya seimbang, ya. Jadi kalau delta ke Y, ya berarti deltanya Z delta sama dengan 3 kali ZY. Jadi kita mau mengubah Y ke delta ya, misalkan ZY-nya 5,
plus 2J, ya berarti Z deltanya itu 3 dikali 5 plus 2J, misalnya gitu. Nah, kalau delta ke Y, berarti kita udah tahu deltanya kan, digebak ke Y itu 3-nya. Oke, nah, sekarang gimana kalau Y delta? Jadi, kan ini sama nih, ya. VAN, VBN, VCN. Terus ini VAB-nya tadi kan. Ini kan untuk diubah nih, ya. Jadi VAB, ya. Ini VAB kan ada nih. VAB-nya dapat. VBC-nya dapat, VCN juga ada. Ya. Maka ya, di sini IAB itu kan VAB ini tegangan yang di sini nih atau tegangan ini ya dibagi dengan Z delta. Terus VIBC itu sama dengan VBC dibagi sama Z delta, VCA itu VCA dibagi Z delta. Ya. Nah, ini karena dia seimbang, jadi Z deltanya ini sama semua kan, ya. Maka ini besarnya arus fasa, ya. Jadi arus fasanya itu adalah ini. Sedangkan arus lainnya, arus saluran, ini kan arus fasa tadi, ini arus saluran, ya udah dijumlahin aja. Ini kan arusnya kan ke sini nih, pakai hukum Kirchhoff, ya kan? IA itu sama dengan apa? Jumlah arus yang masuk ke titik itu pasti sama. Apa sama dengan 0 kan? Maka kan harusnya IA ditambah ICA plus min IAB sama dengan 0. Atau kita bisa tulis jadi kayak gini. Ya. Jadi kan kalau di sini, saya bikin ini deh. Jadi untuk yang di sini, ini kan arus IA-nya kan ke bawah. Ini IA. Kalau di hukum Kirchhoff, ya kan, IA ditambah ICA, ini kan harusnya masuk nih, di sini kan harusnya masuk juga, ya kan, ke simpul. Yang ini keluar, karena keluar dia minus IAB, ya, sama dengan 0. Atau kita bisa juga nulisnya jadi IA sama dengan IAB minus ICA, ya. Paham ya? Kayak gini. IB-nya juga kayak gitu. IB-nya mana? IB-nya di sini. Maka IB-nya itu sama dengan IBC min IAB. IC-nya itu sama dengan ICA min IBC. Oke? Nah, kalau kalian ini diselesaikan, ini kan IA-nya itu I-line nih. I-line, ini I-fasa. Ya, IAB itu I fasanya. Maka nanti kalau kalian selesaikan nih, itu akan dapat IL-nya itu sama dengan akar 3 IP. Ya, di mana IL itu sama dengan magnitudnya pasti sama, cuma dikali akar 3. Jadi IL-nya itu sama dengan IA, nih IA, IB, IC, itu I line. Sedangkan I fasanya itu adalah IAB, IBC, sama ICA. Nah, sudutnya gimana? Sudutnya, ya, dia min 30. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kalau ini delta ke delta, ya. Jadi di sini udah ada VAB-nya, udah langsung, ya. Nanti tinggal dihitung aja. Sedangkan ini delta Y. Oke. Kurang lebihnya ini jadi resumenya, ya. Ini resume untuk line voltage, line current, phase voltage, dan seterusnya, ya. Jadi hubungannya itu, ya, kalau
ini deh, pakai yang ini. Ya, sebenarnya ini untuk penjelasan ya. Jadi ini kan Y, ini delta. Jadi kalau Y, IL sama I fasa itu sama, tapi V fasa sama VL-nya beda. Ya, kalau V fasanya itu VP sudut V, maka V lainnya itu akar 3 VP sudut V plus 30. Ya. Nah, kalau di sini ya V lainnya ada, tapi V fasanya itu kan V lain sama dengan V fasa. Kalau di delta ya. Maka di sini IL sama I fasanya yang beda. Jadi I fasanya itu sama dengan IL dibagi akar 3 sudutnya plus 30. Ya. Jadi ini line voltage untuk Y, ini untuk delta. Ya. Kemudian ini untuk line current-nya. Kalau untuk ini phase voltage, ini phase current, ini load impedance. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau Y sama Y, ya, maka ini VAN, VBN, VCN. Kemudian ini line current-nya. Nah, sedangkan ini kalau ini untuk fasa, ini untuk line, ini sama. Jadi arus fasa sama arus line atau arus antar fasanya itu sama. Ya. Kalau Y delta, ya, di sini, ya, VAN-nya kan ini, maka di sini VAB-nya itu akar 3 VP sudut 30, ya. Kemudian ini harus fasanya, ini harus saluran. Ya. Ini untuk yang delta-delta, ini delta Y. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Jadi ini resumenya, ya. Hubungan 3 fasa seimbang. Nah, ini contoh. Ya. Misal ada beban terhubung delta seimbang, ya, yang terdiri dari 10 ohm resistor yang diseri dengan 20 mH induktor pada setiap fasenya. Oke. Kemudian untuk sumbernya sekuensinya ABC, ya, 3 fasa dengan frekuensi 60 Hz. Ya, terhubung Y seimbang dengan VAN 120 sudut 30 derajat VLMS. Tentukan semua arus fasa dan arus saluran. Ada yang punya ide ngerjainnya gimana? Oke, jadi kita gambar dulu. Ya. Ini kan VAN, VBN, sampai VCN. Ya, ini hubungnya Y, sumbernya. Sedangkan kalau yang di beban hubungnya delta, berarti Y ke delta. Oke. Nah, terus VAN-nya itu sama dengan 120 sudut 30. Oke. Kemudian kita harus tahu dong Z deltanya ini berapa. Z deltanya itu kan 10 resistor diseri sama 20 milihenry induktor. Jadi induktornya 20 milihenry, resistornya 10 ohm. Nilainya jadi gimana nilai fasornya? Berapa nilai Z-nya? Gimana? Nilai Z-nya apa? Gimana? Masih ingat kan? Tes. Z itu kan kalau dalam hal ini ada resistor sama induktor ya. Berarti R ditambah J XL. Nah, XL-nya ini itu nilainya apa? Super WL. Apa? Omega L. Ya kan? Omega L kan? Omeganya itu apa? 2 pi F dikali L. Nah, ya udah, kan F-nya ada frekuensinya 60.
L-nya udah ada, ya. Berarti dapat dong 7,54 ohm. Ya, sehingga Z deltanya 10 plus J 7,54. Ya kan? Jadi kan kayak gini nih. Z deltanya. Ya, 10-nya ini dari sini. Di sini XL-nya itu, Z induksinya itu dari sini. Ya. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk fasor jadinya kayak gini. Bentuk polar. Ini rektangular, ini polar. Oke. Udah dapet nih Z deltanya. Terus apa lagi? Ya. Nah, kan V delta ini kan Y. Maka kita kan harus dapat VAB-nya dong. VAB-nya itu akar 3 sudut apa namanya, tegangan fasanya, sudutnya ditambahin 30. Maka kalau kita punya VAN kayak gini, ya, maka VAB-nya itu akar 3 dikali 120, sudutnya ini kan udah 30 ditambah 30 lagi. Maka VAB-nya ini. Oke? Paham ya? Sampai di sini? Oke, karena VAB-nya itu 120 akar 3 sudut 60 VMS. Ya, kita udah dapat VAB. Berarti IAB-nya juga akan dapat dong. Karena IAB sama dengan VAB dibagi Z delta. Yaitu 120 akar 3 sudut 60, ini VAB-nya, Z deltanya dapat yang ini nih. Ya, sehingga kita dapat AB-nya segini, dengan cara yang sama kita dapat IBC sama ICA. Oke, nah, AB dapat, IBC dapat, ICA dapat. Ya, maka ini kan baru arus fasa nih. Jadi baru dapat apa namanya, phase current-nya. Kita belum dapat line current. Line current-nya itu apa? IAA. IAA itu kan IAB min ICA. Ya, ya udah, tinggal diselesaikan aja aritmatiknya. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanya nggak? Gimana? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ada cara alternatifnya nggak? Ada juga cara alternatifnya. Karena ini kan bebannya ini seimbang nih, ya. Karena bebannya seimbang, ya, maka Z deltanya ini bisa diubah dong jadi ZY. Ya nggak? Tadi kan ada tuh Z delta diubah ke dalam bentuk ZY. Ya, maka kita harus cari ZY-nya. Ya, nah ZY-nya itu kan Z delta dibagi 3. Jadi nilainya kayak gini. Maka IAA-nya itu VAN, ya, dibagi ZY. Hasilnya harusnya sama. Oke, gitu. Jadi pakai cara ini oke, pakai cara kayak gini juga sama. Tapi ini hanya untuk nyari I line ya, nggak bisa nyari I fasanya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke, selesai berarti. Nanti untuk tugas diselesaikan secara berkelompok ya. Di sini sebentar. Satu grupnya itu saya cek di sensi ya. Rangkaian listrik 2 itu ada 42 ya. Atau kalau dari sini
Oke, ada 42 ya. Jadi 42 mau dibikin jadi berapa? Satu grupnya. Satu grupnya dibikin 5 orang ya. Jadi 5 orang, jadi nanti ada 2 kelompok yang 6 orang. Jadi silahkan dibikin grupnya ya, satu grup 5 orang ya, jadi ada total 8 grup. Nah, nanti ada dari 8 grup itu, maka 2 grupnya 6 orang, 6 grupnya 5 orang. Oke. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, tolong dinyalakan dulu kameranya. Saya ambil gambar untuk akhir. Tolong diingatkan yang nggak masuk, mungkin belum masuk grup WhatsApp kelasnya, tolong diingatkan untuk gabung ya, karena informasi nanti akan disampaikan di sana. Oke. Ya, saya izin ambil gambar. Oke, terima kasih semua ya. Nanti akan saya unggah untuk tugas kelompoknya. Tolong dikerjakan ya. Tolong ketua kelasnya ingatkan kalau sampai besok sore saya belum unggah soalnya ya. Oke, terima kasih semua. Oh ya, pekan depan mungkin nanti materinya asinkron ya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi nanti kalian lihat video, atau kalau mau ya nanti asinkron paling minggu depan. Ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ya.